Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teras Aswan. Channelnya pembelajaran fisika dan PKW. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba lanjutkan. Setelah kemarin kamu pahami tentang apa itu momentum dan impuls, sekarang kita akan lanjutkan momentum dan impulsnya. Pembahasan kita tentang momentum dan impuls ke bagian kedua, yaitu tentang tumbukan, atau nanti pembahasannya ada apa, ada jenis-jenis tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Oke, selamat menyaksikan di video pembelajaran kita kali ini. Oke, pada pembahasan video momentum dan impuls bagian kedua ini, ya di sini seperti tadi narasi saya di awal, kita akan bahas tentang hukum kekekalan momentum, ya hukum kekekalan momentum dan jenis tumbukan. Oke, hukum kekekalan momentum. Jadi momentum itu selalu kekal. Ingat ya, momentum itu selalu kekal. Apa artinya kekal? Jadi momentum sebelum akan sama dengan momentum sesudah bertumbukan. Ingat ya, momentum sebelum sama dengan momentum sesudah bertumbukan. Jadi kalau secara rumus jadinya P sama dengan P aksen. Jadi momentum sebelum M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan momentum sesudah M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Oke, lanjut. Nah, tumbukan dari dua jenis benda yang bertumbukan atau bertabrakan. Nah, ini ya, seperti ini ketika ada benda yang bertabrakan. Nah, tumbukan ini di tengah-tengah ini akan punya beberapa jenis tumbukan. Ya, ada tiga buah jenis tumbukan, yaitu lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Oke, ada yang menentukan dia lenting atau tidaknya itu adalah koefisien restitusi. Yang kita cari pakai delta, ya minus delta V aksen dibagi delta V. Seperti ini. Nah, kita bahas satu persatu. Tumbukan lenting sempurna. Lenting sempurna ini terjadi pada saat E-nya sama dengan 1. Jadi koefisien restitusinya 1. Lenting itu artinya mantul. Ingat ya, lenting itu artinya memantul. Ya, kalau dibilang lenting sempurna berarti memantul secara sempurna. Lenting sebagian berarti memantul secara sebagian. Kalau tidak lenting sama sekali berarti nggak ada yang memantul, dia nempel. Nempel jadi 1. Ini adalah nempel. Nempel jadi 1 atau E-nya sama dengan 0. Kalau ini E-nya antara 0 sampai dengan 1. Seperti itu. Lanjut. Nah, tumbukan lenting sempurna. Lenting sempurna tadi kita tahu adalah tumbukan yang memantul secara sempurna. Nah, di sini ada dua hukum yang berlaku, yaitu hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut kita ke ini, lenting sebagian. Lenting sebagian itu berarti apa tadi? Memantul secara sebagian. Cirinya apa? Ada berlaku hukum kekekalan momentum. Lihat di sini hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Tidak lagi ada hukum yang lain, tidak lagi ada hukum kekekalan energi seperti pada lenting sempurna. Kalau tidak lenting sama sekali, maka dia tidak berlaku hukum kekekalan momentum. Ya, hukum kekekalan momentum sebetulnya masih berlaku tetap ya. Nah, tidak berlaku lagi hukum kekekalan energi kinetik, betul. Kedua benda menyatu. Jadi setelah menabrak atau bertumbukan, maka benda itu akan bergerak bersama-sama atau E-nya sama dengan 0. Sehingga V1 aksen sama dengan V2 aksen. Seperti itu. Nah, oke. Kita langsung bahas ke contoh soal dari tadi, tumbukan, jenis tumbukan dari sebuah momentum dan hukum kekekalan momentum. Oke, kita satu persatu akan kita bahas. Oke, nomor 5. Sebuah benda bergerak jatuh bebas dari ketinggian 80 meter. Berarti ini adalah, kita bisa pastikan ini adalah H. Di atas tanah. Jika tumbukan bergerak dengan elastis 0,2, maka kecepatan pantulnya adalah, ya, kita bisa langsung kita hitung. Jadinya apa? Kita cari dulu kecepatan pada saat menyentuh tanah.
Bagaimana nyarinya? Akar 2GH. Dua kali 10 kali 80 berarti 16, nolnya 2. Oke, 1600 berarti ini 40 meter per second. Oke, pertama kali nyentuh bola itu dengan kecepatan 40 meter per second. Nah, di sini koefisien restitusinya dikasih 0,2. Bagaimana nyari koefisien restitusi? Itu adalah min V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi V2 dikurang V1. Nah, di sini ini V berapa? Ini adalah V1 aksen. V1 doang, tadi V1 saja. Ya, hanya V1. Yang ditanya adalah kecepatan pantulan, berarti V1 aksen yang ditanya. V2 dan V2 aksen bagaimana? V2 dan V2 aksen adalah 0. Kenapa 0? Karena di sini adalah lantai. Lantainya diam. Ya, lantainya diam. Maka kita tulis langsung di sini 0,2 sama dengan minus 0 dikurang V1 aksen, kita nggak tahu, yang ditanya nanti ya, dibagi 0 dikurang 1. Oke ya, lanjut ya. Nah, kalau udah dimasukin angkanya seperti ini, langsung kita kali silang saja, nolnya kan hilang. Jadi 0,2 sama dengan minus 44 V1 aksen dibagi min temu min plus, ini jadi minus 40, yang bawah yang minus kali ke sana. Jadinya minus 20 minus 2 ya berarti ya. Minus 8, sorry. 8. Ya, minus 8 sama dengan V1 aksen. Berarti V1 aksennya itu sama dengan kali minus 8 meter per second. Ya, minus 8 meter per second. Atau 8 meter per second dengan arah yang berlawanan dari arah asalnya. Oke, nomor 6. Ya, di sini kita punya pemantulan atau pertumbukannya dua buah benda. Oke, saya lagi, karena momentum itu adalah sebuah vektor, maka kita harus tentukan positif dan negatif. Ini positif, yang ini negatif, ya. Jika kedua benda menjadi satu, oke, kedua benda menjadi satu. Apa yang kita tahu kalau jika kedua benda menjadi satu, ini berarti adalah lenting, tidak lenting sama sekali, tidak lenting. Maka kita pakai rumus apa? M1 V1. Nah, hukum kelahan momentum tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen, M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen, seperti itu. Tinggal kita masukkan angkanya saja. A-nya M1 nya berarti 3 dikali V1 nya 5 Oke, nah M2 nya berapa? M2 nya 2, kecepatannya minus 10 sama dengan 3 dikali V1 aksen dan V2 aksennya berbarengan. Kenapa? Karena menjadi 1. Berarti 3 tambah 2 kali V aksen. Nah, kali V aksen. Jadinya di sini kita bisa hitung 15 dikurang 20. Ya, 15 dikurang 20 dibagi 5. So, berapa ini? 5 dibagi 5, 1 meter per second. Positif ya, 1 meter per second. Apa artinya 1 meter per second? Berarti geraknya dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan. Berarti jawabannya yang mana? 1 meter per second ke kanan. Oke, seperti itu ya. Kenapa kita yakin dari kiri ke kanan? Karena arahnya ketemunya negatif ya. Oke, negatif positif nih. Negatif ya. Minus berarti ke kiri. Ke kiri negatif ya. Sorry.
Jadi kalau negatif dia ke kiri, positif ke kanan. Oke, nomor 7. Ini sebuah balok 49,9 kg. Digantung pada sebuah tali yang panjangnya 150 cm seperti pada gambar. Nah, ini ada gambarnya. Massa pelurunya adalah 0,1 kg. Tembakan setelah peluru. Ya, setelah peluru ini balok akan naik sejauh 5 cm. Oke, balok akan naik sejauh 5 cm. Maka kecepatan peluru sebelum ditumbukan adalah kecepatan peluru sebelum tumbukan. Berarti yang ditanya adalah V1. Setelah pertumbukan gimana? V2 sama dengan V1 aksen. Jadi V2 aksen sama dengan V1 aksen atau V aksen. Berapa nyari V aksennya? V aksennya karena dia naik 5 cm, maka V aksennya kita bisa gunakan rumus energi setengah mv kuadrat sama dengan M kali G kali H. Coret. Nah, jadi V-nya akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali H-nya 5. Jadi 0,05. Kalau kita kalikan, ini jawabannya adalah berapa ini? 1 dikali, nah, itu adalah 1 meter per second. Oke, berarti si peluru ini setelah menembak balok, dia akan naik 1 meter per second kecepatan. Oke, 1 meter per second. Nah, 1 meter per second ini bisa kita lakukan perhitungan dengan hukum kalahan momentum. M1 V1 sama dengan ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Ini kita masih hitung. Di sini awalnya 0,1 dikali V1 tambah 49,9 dikali 0. Kenapa? Karena awalnya dia diam. Ini jadinya M1 tambah M2 dikali V2 aksen. V aksennya berapa? 1. Oke, di sini kita bisa hitung 0,1 V1 ditambah 0 sama dengan V1-nya berapa? Nah, ditanya nanti ya. Ini berarti 4,49,1 ditambah 0,1. Ya, jadinya pas 50 ya. Jadi 50. Jadi 0,1 V sama dengan 50. Berarti V-nya sama dengan 50 bagi 0,1. Berapa 50 bagi 0,1? Jawabannya 500 meter per second. Seperti itu cara menyelesaikannya. Jadi cari dulu apa yang diketahui dari soal. Oke, sekian dulu pembahasan kita di momentum dan impuls. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.